Mari kita berbicara mengenai Join Us for the Better Future. Kita tahu manusia itu bebas memilih apa yang mereka mau. Dan kita juga tahu manusia itu ada keunikan masing-masing. Mereka mempunyai sesuatu yang tidak ada pada diri yang orang lain. Dan kita tahu semuanya harus tertata, terarah, terstruktur, sehingga mencapai suatu hasil yang maksimal. Di mana ada itu? Kita menawarkan di NTU. Kita tahu bahwasan kita harus punya skill, kita harus punya knowledge, kita harus punya attitude yang baik. Dan yang pasti haruslah punya jaringan, network yang besar. Di NTU kita punya Apindo, Asosiasi Pengusaha di 34 provinsi. Kita tawarkan jasa-jasa kawan-kawan kita yang para pengusaha yang telah sukses, yang ada perusahaannya, memberikan ide-ide terbaik mereka. Kemudian di sini kita juga menawarkan bagaimana mengimprove knowledge kita untuk mengejar apa yang ada pada diri kita. Bagaimana meningkatkan kemampuan diri kita itu menjadi dari amatir menjadi profesional. Karena apapun sesuatu kita akan menjadi profesional dan punya nilai jual. Yang kita cari adalah nilai jualnya. Di mana itu dapat? Kita bisa cari di NTU. That's why we call Join Us for the Better Future. Silakan bergabung. Banyak yang kita bisa bicarakan lagi. Bagaimana menerapkan seorang itu menjadi sukses ke depan dengan membawa apa yang ada pada diri mereka, mengangkat apa yang ada pada mereka itu untuk menjadi seseorang yang dipandang di masa depan yang kita tunggu lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Oke, teman-teman Tribuners, selamat sore. Apa kabar kalian semuanya? Kita kembali lagi di acara kita Tribun Medan Cakap-Cakap. Kali ini kita akan membawakan episode pendidikan. Nah, kita bersama NTU Academy. Jadi saya kali ini sudah ada di gedungnya NTU Academy. Kita akan membahas sesuai dengan flyer yang sudah kita bagikan, yaitu NTU menjawab tentang SDM berkualitas. Nah, di sini sudah ada narasumber dari NTU. Jadi kita sapa dulu. Nah, ini selamat sore Pak. Selamat sore. Dan ini di sebelah saya ada Pak Laksamana Adiaksa ya Pak ya, sebagai founder atau managing directornya NTU Academy. Selamat sore Pak. Udah saya ajakin ini untuk ngobrol-ngobrol tentang pendidikan, apalagi membahas tentang NTU nih. Terima kasih atas waktu. Dan ini Pak Martono sebagai founder atau director akademiknya NTU Academy. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Nah, jadi teman-teman Tribuners, kita akan membahas bersama narasumber-narasumber kita ini tentang mungkin dari segi NTU lah mungkin Pak ya, tentang SDM berkualitas atau tentang NTU-nya itu sendiri lah. Jadi kita bakal membahas seluruh tentang pendidikan untuk kalian semua para penonton Tribuners kalian. Oke Pak, ini kita mulai dulu ya Pak ya percakapan kita nih. Kita bakal ngomong-ngomong santai sore lah ya Pak ya. Silakan, relax saja. Nah, jadi sebagai pengawal itu Pak, NTU itu sendiri sejarahnya itu gimana Pak? Awal mula terbentuknya. Oke, terima kasih Pak. Nggak usah manggil Pak, panggil Mas saja Pak. Oh iya. Jadi tua ya. Sebenarnya yang perlu saya jelaskan, siapa sih dibalik daripada NTU Academy ini? Bahwa NTU Academy ini atau Nusa Tunas Unggulan Academy ini, ini dibaliknya adalah Yayasan Apindo Sumatera Utara. Oh, di bawah yayasan? Di bawah Yayasan Apindo Sumatera Utara atau Yayasan Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara. Kenapa akhirnya lahir NTU Academy? Terus terang kami dari pengurus Apindo Sumatera Utara ini sangat concern
dengan ketersediaan sumber daya yang berkualitas. Karena kami sebagai organisasi yang membawai dunia usaha dan dunia industri, selalu punya persoalan dalam hal mendapatkan sumber daya manusia berkualitas sesuai dengan kebutuhan kami. Oke. Jadi dari pengurus Apindo Sumatera Utara ini sebenarnya sudah banyak kita link berurusan dengan dunia pendidikan. Kita di dalamnya ada dari mulai ketua pembina, ketua, sekretaris, bendahara, kita itu banyak berkecimpungan akhirnya di dunia pendidikan. Di pendidikan. Nah, itu terciptanya itu di awal tahun berapa nih, Pak? Untuk NTU Academy sendiri kita tercetusnya itu dan secara formnya kita bentuk itu di tanggal 9 September tahun 2019. 2019. Oke. 2019. Dan kita khususnya NTU Academy kita punya spesifik kenapa? Lantaran ini adalah keinginan kuat dari semua jajaran pengurus Apindo Sumatera Utara. Ya. Melalui Yayasan Apindo Sumatera Utaranya menginginkan adanya satu lembaga pendidikan tinggi yang bisa menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dunia bisnis lah, Pak. Nah, dunia bisnis. Dan kita tahu bahwa kebutuhan tersebut sangat mendesak. Dan mendesak, makanya dengan dukungan berbagai pihak, kita akhirnya membentuk NTU Academy ini. Dan kami sangat bersyukur ternyata dukungan ini sangat kuat dari berbagai pihak untuk menjawab tantangan ini. Bahkan kami sebagai pengurus Apindo Sumatera Utara sendiri yang punya kualifikasi memenuhi persyaratan untuk mengelola lembaga pendidikan tinggi diberikan tugas khusus harus menjalankan NTU Academy ini secara profesional dan bermanfaat tentunya untuk dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat Sumatera Utara, khususnya yang berada di Kota Medan. Berarti dikasih mandat lah, Pak, ya? Iya, betul. Oke, nah ini kan menurut ada artikel yang saya baca nih, Pak, dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah ada 92 juta lowongan kerja baru. Nah, ini menurut Pak, mungkin Pak Martono lah mungkin ya, menanggapi isu tersebut dari segi SDM yang berkualitas itu gimana nih, Pak? Oke, terima kasih. Mas Rido lah saya panggil. Iya, Mas Rido, Pak, jangan lupa, Oke, Pak. supaya nggak tua. Saya kira di NTU Academic kita kembali ke nama NTU sendiri. Ya, ini pengertiannya adalah Nusa Tunas Unggulan. Jadi tentu yang kita hasilkan itu yang unggul-unggul nih, Pak. Yes. Jadi unggul di segala bidang. Bibit unggul ya, Pak. Yes. Jadi memang kita harapkan di NTU ini kita ingin yang kita harapkan ini adalah dari market oriented. Market oriented. Jadi apa yang dibutuhkan di dunia usaha, dunia industri, nah kita kembangkan di sini. Jadi ada panggilan kita itu Dadidu. Itu apa itu, Pak? Menarik nih. Dunia akademis itu dengan dunia industri dan dunia usaha. Itu terjadi link, match, and applicable. Jadi harus disatuin tuh ya, Dadidu tadi itu ya. Betul. Jadi apa yang ada ini kita jadikan sehingga dia bermanfaat nanti bagi masyarakat dan memberikan kontribusi. Nah, saya kira kita sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, menghasilkan lebih banyak lagi orang yang membuka lapangan kerja. Bukan orang yang mencari kerja. Saya Meng-create lowongan berarti, Pak, ya? Iya, jadi di sini nih kita mencoba jangan memberatkan lagi pemerintah. Tapi bagaimana meringankan beban-beban pemerintah dan membawa karena setiap manusia itu mindsetnya. Kalau sejak dari muda diberikan mindset bahwasan dia akan bisa menjadi seorang entrepreneur, membuka lapangan kerja, dia akan ke sana. Tapi sejak muda kalau dibuat di mindsetnya, saya akan cari kerja, dia tamatnya pasti di mana ada tempat jadi kerja. bingung, Pak. Betul. Jadi dalam artian secara kata singkatnya berarti NTU ini meng-create SDM yang sudah siap membuat membantu pemerintah. Mendukung Pemerintah untuk ngerangkul ya
pekerja-pekerja yang baru gitu kan. Ya, dan yang pasti di NTU ini ada kelebihannya, yaitu di sini ada 2 dosen, satu dosen praktisi, satu lagi dosen akademisi. Jadi setiap mata kuliah itu ada 2 dosen. Setiap prodi berarti Pak? Setiap mata kuliah, Mata kuliah. Ya. Jadi setiap ada, itu semua mata kuliah ada 2 dosen berarti Pak? Betul. Jadi mereka bisa melihat bagaimana mata kuliah ini terhadap praktisinya, kemudian dan kemudian bagaimana tentang teori-teorinya. Jadi harus dipantau terus nih Pak ya? Betul. Dan mereka akan merasakan perbedaannya di mana. Dan akan membuat mereka siap nanti di lapangan. Saya kira kita sejalan dengan pemerintah. Banyak yang memang udah kita jalankan itu sebenarnya sudah berjalan, dan kemudian kita malah mendengarnya dari pemerintah. Oke. Jadi ya itu tadi ya, kalau ibaratnya pabrik, ya inilah pabrik SDM-nya gitu Pak. Yes. Malah saya dengan Pak Laks ini bukan hanya pabrik SDM, ini adalah rumah sakitnya perusahaan. Rumah sakit perusahaan. Ya, mungkin gitu, rumah sakit perusahaan Pak Laks bisa ceritakan. Kenapa itu Pak? Jadi begini, kita kan tahu bahwa di dunia usaha ini punya berbagai persoalan yang timbul. Ya. Jadi kita mengibaratkan bahwa NTU Academy ini selain melahirkan SDM berkualitas, kita ini juga merupakan rumah sakitnya perusahaan. Artinya apa? Semua persoalan-persoalan yang dihadapi dunia usaha yang kita pahami, itu kita harus bisa menciptakan tenaga-tenaga dokter atau mahasiswa kita, itu kita sebut lulusan kita sebagai tenaga dokter untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di perusahaan. Oke. Nah, jadi dalam kita sebutkan bahwa NTU itu juga sebagai rumah sakitnya perusahaan. Perusahaan ini masalah keuangannya punya masalah. Tentunya untuk menyelesaikan masalah keuangan butuh SDM berbasis yang berkualitas, berbasis keuangan. Disinilah NTU menyediakan solving problemnya. Punya masalah hukum, NTU akan melahirkan sarjana hukum yang mengerti apa yang biasa dihadapi perusahaan, sehingga dia bisa mengobati bila mana dia di perusahaan. Ataupun nanti kalau bila mana dia itu berusaha seperti tadi Pak Mal sebutkan, kita mengharapkan 98% lulusan NTU itu adalah entrepreneurial atau melakukan job creation. Bukan job seeking, bukan mencari kerja, tapi adalah job creation, menciptakan lapangan kerja, 98%. Sehingga orang itu kalau melakukan bisnisnya nanti, dia mengetahui, oh saya tidak boleh ini, lantaran akan timbul masalah ini. Lantaran kenapa? Itulah gunanya ada 2 dosen. Yang untuk memantau itu ya, tadi. Jadi kita tidak hanya mengajarkan bersifat teoritis akademisi, tapi kita mengundang dosen-dosen praktisi untuk mengisi. Aktuarnya begini, lantaran secara keilmuan kita selalu mempelajari bahwa antara dasein dan dasolen, harapan dan kenyataan itu selalu ada gap. Nah, tujuan kita mendatangkan 2 dosen ini adalah menghilangkan gap itu. Nah, jadi dosen sebenarnya tidak ada gap. Kalau kita semua melulu dari akademisi secara ilmiah teori, nanti begitu masuk ke dunia real industri agak kaget. Nah, kita tidak ingin menimbulkan adanya shock atau kekagetan itu timbul pada saat masuk ke dunia nyata. Jadi di kuliah ini kita menghadirkan dosen-dosen yang sudah praktis, yang memang membidangi bidang terkait. Berarti menarik nih teman-teman. Jadi menyambung dari kata Pak Martono tadi nih Pak. Ya, mungkin ada sedikit tambahan bahwasan di sini juga seperti yang direkomendasi oleh Presiden kita. Bagaimana melalui Pak Nadiem Karim, bahwasan pendidikan ini bisa belajar di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Sehingga membawa potensi-potensi anak-anak sekarang itu menuju ke apa yang mereka sukai. Dan itu ada di NTU. Nah ini mau saya tanya juga nih Pak, menyangkut yang itu nih Pak. Udah keduluan ya? Jadi kan tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang ibaratnya kelebihan lah ya, kelebihan dari NTU. Nah, melanjutkan dari kelebihan NTU itu, apa kelebihannya, apa yang membedakan NTU Academy itu dari akademis atau universitas yang ada di Medan ini, apa nih Pak kira-kira yang menonjol nih kira-kira nih? Ya, saya kira kalau di sini ini apapun yang seorang datang untuk sekolah itu harapan mereka masa depan.
bagaimana mendapat masa depan. Nah, seperti yang tadi kita katakan, kita akan coba menggali potensi-potensi yang ada pada anak-anak kita. Bagaimana menggali mereka dengan ketika mereka sudah mengikuti pada semester pertama, mereka wajib membuat proposal, business proposal. Oh, jadi itu wajib tuh Pak ya, perorangan ya? Perorangan atau bisa tim? Itu maksimal 3 orang. 3 orang. Ya, kalau dia mau personal, is okay. Kalau paling banyak 3 orang. Dan dalam perjalanan ini mereka akan kita ajarkan membuat proposal yang standar, yang bisa membuat bisnis itu, offer bisnis itu menjadi sesuatu yang visible. Karena kita setelah melewati jenjang untuk kita lihat apakah ini visible dan tidak visible, ini akan kita ajukan kepada investor. Yang menurut Pak Laks tadi, kita ini adalah dari APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi tentu banyak pengusaha-pengusaha yang bisa kita bawa untuk menjadi investor. Nah, ketika di depan para investor yang memang suka dengan bidang bisnis yang diajukan itu, kita memilih-milih siapa investor yang cocok dengan yang mana gitu. Akan kita undang. Bisnis proposal yang sudah disusun tadi gitu Pak. Jadi kita akan undang memang investor yang suka pada bidang tersebut. Nah, akan duduk bersama, kemudian dari mahasiswa ini mereka akan presentasikan dan akan memberikan komentar-komentar. Sampai kalau mereka merasa bahwa ini visible, mereka siap untuk invest dan itu sudah ada. Berarti secara singkatnya mungkin mendidik anak kandungnya sendiri nih Pak ya untuk biar supaya jadi sukses gitu ya. Betul. Oh, menarik nih. Jadi ibaratnya dari kecil pun sudah diajarin nih. Gimana nanti setelah kamu ini misalnya kamu lulus kuliah nih udah harus jadi kayak gini nih. Nah, sebelum itu kan ada pemilihan prodi nih Pak. Itu kan berarti kan sesuai soul-nya si mahasiswa. Nah, itu gimana nih Pak kira-kira? Tentu kita akan kembalikan ke mahasiswa itu dulu. Sampai di mana kemampuan mereka. Nah, yang pasti semuanya kita gali dari potensi mereka, baik di dalam potensi untuk mau menuju kemana, baik di dalam finansial, itu semua sudah kita atur. Dan saya kira kalau mahasiswa masuk kemari, itu sudah kita guide caranya, supaya kalau mereka masuk kemari itu betul-betul merasa bahwa inilah tempat masa depan mereka. Jadi makanya kita bilang di sini ada beberapa kata ya yang kita lihat ya, join us for the better future, ya kan? Kemudian kita lihat di sana tuh, you be one of the NTU success story. Waduh. Ya kan? Jadi memang ada beberapa kata yang kita tonjolkan, yang memang itulah visi misi kita, membawa mereka itu menuju ke kesuksesan diri mereka, membawa mereka itu merasa saya bisa loh. Saya pasti bisa, orang lain bisa, saya pasti bisa. Dia terus terpatri nih, ibaratnya di pikiran mereka atau di hati mereka itu. Kata-kata yang tadi itu. Mindset mereka kita kunci dulu. Saya bisa, gitu, ya kan? Nah, untuk prodi sendiri atau mata kuliah sendiri ada berapa jurusan di sini, Pak? Oke, jadi kita sampai saat ini kita ada 5 prodi ya. 5 prodi, kita ada hukum, kita ada manajemen, sistem informasi, kita juga ada psikologi dan ilmu komunikasi. Tapi terpulang pada semua itu, Mas Rido, bahwa inti daripada proses pendidikan ini sebenarnya kita menginginkan terwujudnya satu kemandirian. Benar. Kemandirian dari para mahasiswa ini, makanya sejak dini ya kalau kita bilang, betul yang Mas Rido bilang, kita mendidik seperti anak sendiri. Jadi sejak dini kita sudah biasakan. Kita tidak mau mahasiswa kita itu selama proses perkuliahan itu tidak punya orientasi yang jelas. Kita tidak ingin bahwa mahasiswa itu kalau kita tanya, kamu mau jadi apa? Terus jawabannya, nanti Pak setelah habis kuliah saya baru tentukan. Kita nggak mau. Jawabannya, nantilah itu Pak, kan usah nanti itu kan. Kita nggak mau. Jadi kita sejak mulai dia mendaftar, kita sudah arahkan sesuai dengan passionnya, keinginannya dia kemana. Kita akan arahkan ke jurusan mana, dan dari semester pertama kita udah mengguiding yang bersangkutan untuk buat bisnis proposal. Artinya berjalan paralel, pada saat dia kuliah dia sudah melakukan sesuatu untuk bisnis proposal. Sehingga begitu dia wisuda, dia sudah punya pegangan hidup. Bukan mencari-cari lagi.
Nah, ini yang kita inginkan. Jadi kita selalu menekankan bahwa suksesnya seorang mahasiswa, kami doktrin yang kami sampaikan adalah mulai dari tingkat yang paling sederhana, kapan Anda stop minta uang dari orang tua? Oke. Itu pertama. Ini barometernya nih Pak ya. Nah, barometer. Kapan Anda berhenti Itu teman-teman denger nih. Ini meminta menarik dana nih. dari orang tua atau uang dari orang tua? Itu pertama. Oke. Anda harus berusaha sendiri. Nggak ada alasan, oh Pak, saya masih kuliah, saya belum bisa Nggak ada alasan menghasilkan tuh. uang. Nggak ada alasan. Hmm. Anda kuliah pun Anda masih bisa memproduktif hal-hal tertentu. Nah, yang kedua, kapan Anda bisa memberikan uang setiap bulan kepada orang tua Anda secara rutin? Terpulang berapa besar nominalnya Nggak tidak penting tuh ya, masalah. Pak. Nah, dan yang ketiga, yang paling penting adalah kapan Anda bisa menikah dengan uang sendiri? Itu teman-teman. Jadi kalau ini 3 hal bisa dicapai, Anda itu sukses. Jadi sukses Anda buat juga saya tidak sendiri nih. tergantung kepada IP Anda harus 4. IP Anda harus 3,9. Sukses di hidup Anda itu, orang tua itu akan bangga kalau anak-anaknya itu sudah mulai mandiri yang tadi saya katakan. Dan terpenuhilah 3 barometer Tidak tadi. meminta uang dari orang tua, bisa memberikan kepada orang tua, bisa mandiri berkeluarga dengan biaya sendiri. Itu Anda sukses. Apapun kuliah Anda, apapun jurusan Anda dan dimanapun Anda kuliah. Anda mau kuliah pun sekaligus di tingkat dunia, perguruan tingginya, dengan program yang hebat, dengan IP 4.0, tapi Anda masih minta duit kepada orang tua, Anda begini. Anda tidak sukses. Anda di bawah, underdog. Anda mau kuliah pun, di mana, tapi Anda bisa melakukan 3 hal itu, Anda paten. Nah, inilah juga makanya NTU melihat begitu banyak potensi anak-anak bangsa yang di luar daripada kota besar memiliki potensi untuk ke sana, tapi punya keterbatasan. Yang di luar kota tadi Pak. Iya, khususnya keterbatasan bukan kemampuan bagus, otaknya bagus, ya keinginan bagus. Yang dia masalahkan adalah kemampuan dalam hal finansial. Nah, kita melihat itu, makanya NTU Academy ini dengan dukungan sepenuhnya dari dunia usaha, memberikan semacam kesempatan kepada calon mahasiswa yang punya keinginan dan potensi untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan. Kita berikan fasilitas bahwa pembayaran terhadap biaya kuliah di NTU itu sangat-sangat dimudahkan, yaitu bisa dengan sistem cicilan per bulan sama dengan membayar uang sekolah. NTU ini mencari solusi ya. Solusi, kita harus kasih solusi lantaran memang kita harus kreatif dan kita didik mahasiswa ini juga harus kreatif dan produktif. Benar. Ini yang Saya kita kira harapkan. malah saya mau tambah 1 tadi. Nah. Kalau Pak Lasmia 3, saya bilang 4. Nah. 1 kalau bisa dia bagi-bagi ke kita semua uangnya. Yang keempat ada, bukan bagi-bagi uangnya ke kita. Yang keempat adalah bagaimana kita harapkan mahasiswa kita setelah lulus bisa memenuhi 3 kriteria tadi, stop minta uang dari orang tua, memberikan uang kepada orang tua, bisa mandiri berkeluarga dengan biaya sendiri, dan keempat, bisa membangun usaha dengan biaya orang lain atau dana orang lain. Atau biaya dia sendiri. Nah, itu kalau biaya sendiri nggak hebat. Oh nggak hebat nih Pak. Nggak hebat. Tapi bisa menjalankan usaha kan dan dengan pendanaan dari orang lain, berarti dia punya satu nilai tambah, bisa meyakinkan orang untuk invest atas usaha yang ingin dia Dan jalankan. dia ibaratnya ngasih kepercayaan. Kepercayaan, ini adalah semua kepercayaan. Kalau kita bicara bagaimana ingin melakukan sesuatu mulai dari dunia pendidikan sampai dia melakukan nanti praktek di luar, apakah sebagai profesional, sebagai pelaku usaha, intinya adalah trust. Orang akan percaya. Dan itu sebagai challenge buat si mahasiswa itu sendiri. Makanya di NTU kita harus bangun trust, kita harus terbuka kepada mahasiswa itu juga, dan kita harapkan mahasiswa itu juga terbuka ke kita. Makanya tadi kita bilang seperti mendidik anak sendiri. Benar. Ini makin menarik nih Pak ya, orang kita nih. Dan yang dibilang itu memang ada di visi kita. Oh ada Pak ya? Visi kita itu terdiri dari kata sikap, yang terdiri dari S, spiritual, I, integritas, kemudian K, kompetensi, A-nya merupakan akademisi,
dan P-nya profesional. Jadi kata itu menceritakan apa yang Pak Laks ceritakan tadi. Sinkron semua tuh Pak ya. Iya. Waduh. Ini menarik nih. Ini banyak nih yang bakalan saya tanya-tanya lagi nih tentang NTU Academy. Soalnya tadi seru-seru nih tadi masalah tadi 3 barometer tadi nih kan kayak kuliah ya Pak ya sambil kerja ya. Ya. Atau ngasih orang tua. Ya. Bisa nikah dengan duit sendiri. Duit mahasiswa itu atau diri kita sendiri. Sama satu lagi bisa menjalankan usaha dengan uang dari orang lain. Pakai duit orang lain. Ya, sebagai berarti kan ada diri kita kepercayaan. sendiri. Nah, kalau duit kita sendiri kan gampang lah, orang uang kita sendiri. Tapi menjalankan usaha didanain orang lain kan tidak gampang. Karena membangun kepercayaan itu susah. Pak. Inilah yang kita bangun pada saat pertama kali mahasiswa itu membuat proposal bisnis. Dia kan sudah kita ajarin bagaimana meyakinkan investor untuk kasih duit supaya dia bisa berbisnis. Dan dia juga bisa menjanjikan berapa lama duit itu baliknya. Bisa menjanjikan bahwa ini juga membawa keuntungan bagi investor. Oke. Ini Pak nanti bakal kita bahas lagi nih Pak. Ini sebelumnya kita bakal break dulu. Kita bakal ngobrol masalah bisnis mungkin dan lebih dalam lagi tentang NTU Academy. Jadi teman-teman Tribun Medan yang kemana-mana tetap pantengin terus live kita. Kita bakal bahas lagi tentang NTU, tentang pendidikan, tentang bisnis, tentang semuanya tentang NTU Academy. Jadi tetap pantengin terus, jangan kemana-mana. Oke, kita break dulu. And investors, making a bridge between them and combine them into one as an entrepreneur. So, NTU College is the college that produces not just a worker, but also an entrepreneur. Check it out. Music is my life. Dan saya juga sangat hobi sekali bermain musik. Apalagi bermain piano, yang merupakan salah satu alat musik pertama yang saya pelajari. Ketika itu, saya belajar bermain musik, dan saya masih belum bisa menciptakan atau membuat lagu sendiri. Saya ingin sekali membuat lagu. Terlepas dari itu, saya belajar. Dan ketika saya belajar, lama-kelamaan saya menjadi bisa. Saya bisa bermain musik, saya bisa membuat lagu sendiri. Saya bisa menciptakan lagu, saya bisa mengkompos lagu untuk Today, I would like to discuss about NTU College. What is NTU College? It's the college that links students and investors, making a bridge between them and combine them into one as an entrepreneur. So, NTU College is the college that produces not just a worker, but also an entrepreneur. Check it out. Music is my life. Dan saya juga sangat hobi sekali bermain musik. Apalagi bermain piano, yang merupakan salah satu alat musik pertama yang saya pelajari. Ketika itu, saya belajar bermain musik, dan saya masih belum bisa menciptakan atau membuat lagu sendiri. Saya ingin sekali membuat lagu. Terlepas dari itu, saya belajar. Dan ketika saya belajar, lama-kelamaan saya menjadi bisa. Saya bisa bermain musik, saya bisa membuat lagu sendiri. Saya bisa menciptakan lagu, saya bisa mengkompos lagu untuk Today, I would like to discuss about NTU College. What is NTU College? It's the college that links students and investors, making a bridge between them and combine them into one as an entrepreneur. So, NTU College is the college that produces not just a worker, but also an entrepreneur. Check it out. Music is my life. Dan saya juga sangat hobi sekali bermain musik. Apalagi bermain piano, yang merupakan salah satu alat musik pertama yang saya pelajari. Ketika itu, saya belajar bermain musik, dan saya masih belum bisa menciptakan atau membuat lagu sendiri. Saya ingin sekali membuat lagu. Terlepas dari itu, saya belajar.
Dan ketika saya belajar, lama-kelamaan saya menjadi bisa. Saya bisa bermain musik, saya bisa membuat lagu sendiri. Saya bisa menciptakan lagu, saya bisa mengkompos lagu untuk Mari kita berbicara mengenai join us for the better future. Kita tahu manusia itu bebas memilih apa yang mereka mau. Dan kita juga tahu manusia itu ada keunikan masing-masing. Mereka mempunyai sesuatu yang tidak ada pada diri yang orang lain. Dan kita tahu semuanya harus tertata, terarah, terstruktur, sehingga mencapai suatu hasil yang maksimal. Di mana ada itu? Kita menawarkan di NTU. Kita tahu bahwasan kita harus punya skill, kita harus punya knowledge, kita harus punya attitude yang baik. Dan yang pasti haruslah punya jaringan, network yang besar. Di NTU kita punya Apindo, Asosiasi Pengusaha di 34 provinsi. Kita tawarkan jasa-jasa kawan-kawan kita yang para pengusaha yang telah sukses, yang ada perusahaannya, memberikan ide-ide terbaik mereka. Kemudian di sini kita juga menawarkan bagaimana mengimprove knowledge kita untuk mengejar apa yang ada pada diri kita. Bagaimana meningkatkan kemampuan diri kita itu menjadi dari amatir menjadi profesional. Karena apapun sesuatu kita akan menjadi profesional dan punya nilai jual. Yang kita cari adalah nilai jualnya. Di mana itu dapat? Kita bisa cari di NTU. That's why we call join us for the better future. Silakan bergabung. Banyak yang kita bisa bicarakan lagi. Bagaimana menerapkan seorang itu menjadi sukses ke depan dengan membawa apa yang ada pada diri mereka, mengangkat apa yang ada pada mereka itu untuk menjadi seseorang yang dipandang di masa depan yang kita tunggu lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Oke, kembali lagi teman-teman Tribuners Medan di live kita pada sore hari ini bersama NTU untuk membahas tentang pendidikan, yaitu sumber daya manusia yang berkarakter. Nah, tadi kita sudah membahas nih Pak, masalah mungkin dari Pak Martono tadi kelebihannya tadi Pak ya. Iya. Habis itu prinsip-prinsip yang ditimbulkan atau di-create oleh NTU ini untuk mahasiswa-mahasiswanya supaya lebih ibaratnya matang kalau untuk setelah langkah dari perkuliahan gitu loh, udah jadi. Nah, jadi kita bakal membahas ini mungkin untuk saya juga nih Pak, mungkin untuk teman-teman Tribuners juga untuk masalah legalitas nih Pak. Nah, itu gimana nih dari NTU sendiri? Ya, bisa disebutin mungkin? Saya kira Pak Las lebih. Oke, jadi memang betul bahwa dalam menjalankan satu institusi pendidikan itu legalitas itu memang memegang satu peranan yang sangat penting. Tentunya kita yang bergerak di bidang pendidikan itu harus mengutamakan itu semuanya. Iya, pasti Pak. Jadi NTU ini sebenarnya berada di bawah Yayasan Apindo Sumatera Utara. Seperti saya sampaikan bahwa pada saat ini Yayasan Apindo Sumatera Utara sudah membawahi 2 akademi ya. Nah, akademi, dan pada saat ini kita lagi proses dari perubahan akademi akan menjadi Universitas Nusa Tunas Unggulan. Jadi kita juga harus mengedepankan legalitas ini supaya apapun nanti lulusan kita itu secara legal dapat dipertanggungjawabkan. Dan di samping kita menuju peleburan atau penggabungan akademi menjadi universitas, kita juga punya kolaborasi. Lantaran seperti dari saya katakan bahwa NTU ini kan dimotori oleh pengurus-pengurus Apindo Sumatera Utara, yang dimana pengurus-pengurus Apindo Sumatera Utara ini sendiri sudah ada juga yang memiliki perguruan tinggi.
Oh, di dalam ada contohnya anggota Apindo itu tadi, Pak, ya? pengurus, bukan anggota, pengurus. Contohnya kita punya hubungan sister lah ya, hubungan saudara yang sangat kuat dengan beberapa perguruan tinggi. Contoh ketua kami Dr. Parindungan Purba adalah juga merupakan pembina dari Yayasan Sari Mutiara yang membawahi Universitas Sari Mutiara. Oke. Dan yang di samping kita, Pak Dr. Martono Angusti ini juga merupakan ketua pembina dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trikom. Oh. Jadi kita ini sebenarnya boleh dibilang bukan pemain baru, tapi mengemudikan kapal baru yang punya misi dan visi yang baru. Udah punya kapal juga di bidang pendidikan. Bahkan kalau saya sama Pak Mar sendiri bukan urusannya di perguruan tinggi aja, kita udah ngurusin mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA ya. Kalau bahasa anak Medannya pemula, Pak, pemain muka lama, Pak. Kira-kira begitulah. Cuman kita ingin ciptakan sesuatu yang baru, lantaran semua bukan hanya industri atau usaha. Perguruan tinggi ini juga tetap harus berubah. Dan ternyata ingin merubah sesuatu yang ada itu kan tidak segampang itu. Dan suatu kebiasaan gitu kan. Jadi kami memiliki inisiatif kita buat yang baru. Kita sesuaikan dengan fungsi yang baru, dengan cara yang baru, misi yang baru. Inilah NTU itu ada. Jadi NTU itu dengan yayasannya itu udah ada akademinya, lagi proses menuju universitas, sehingga kita secara legalitas itu lebih kuat lagi. Berarti yang dua tadi bakal mau digabungin? Oh pasti, lantaran ini adalah juga merupakan keinginan dari pemerintah. Ternyata banyak sekali lembaga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia yang tidak berfungsi secara optimal. Pemerintah mengharapkan kepada yayasan yang mau dan mampu untuk membangun lembaga pendidikan yang lebih baik, melakukan penggabungan-penggabungan atau merger beberapa akademi atau perguruan tinggi menjadi satu supaya lebih besar. Seperti dulu zaman perbankan lah, dunia bank itu kan banyak sekali bank yang kurang sehat digabung-gabung menjadi satu. Kita juga menjalankan peran itu, sehingga kita akan buat namanya Universitas Nusa Tunas Unggulan yang akan kita gabungkan dari berbagai perguruan tinggi menuju ke arah yang lebih baik dan lebih besar tentunya dan jadi kuat. Kalau diubah jadi universitas jadi UTU. Untung kita. Universitas Tunas Unggulan. Ya. UNTU. Oh iya. UNTU bisa untuk UNTU itu bisa untukmu dan untukku. Iya. Banyak artinya. Banyak artinya. Berarti secara pemahaman berarti NTU ini agak berbeda prinsipnya dari kampus-kampus atau akademis lain ya, Pak. Kalau akademis lain kan meng-created pekerja, sumber daya manusia untuk ibaratnya ya bekerja. Betul. Gitu. Nah, kalau NTU ini kan sebagai meng-create lapangan kerjanya sendiri. Betul. 98% harapan kita, lulusan kita adalah masuk sebagai wirausaha baru yang akan menciptakan lapangan kerja baru. Paling tidak dirinya sendiri itu tidak membebani orang lain. Sebagai pencari kerja, tapi dia sudah bisa mendapatkan kerja dia sendiri dan harapan dia dari usaha dia menciptakan lapangan kerja untuk lainnya. Balik ke 3 barometer tadi ya berarti, Pak? Betul. Kalau itu dijalankan, saya kira Indonesia akan sedikit banyak akan menuju arah yang lebih baik. Oke, jadi ini pembicaraan sangat seru nih, kita kasih nanti para penonton Tribuna semua untuk bertanya, boleh di kolom komentar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang NTU Academy, tentang pendidikan, tentang bisnis juga boleh mungkin, Pak ya. Boleh. Jadi silakan ditanya, diketik aja, nanti bakal kita kasih sesi tanya jawab mungkin di akhir live nanti. Jadi teman-teman Tribuners atau yang lagi nonton silakan aja tanya, nanti bakal dijawab sama narasumber kita ini. Oke Pak, lanjut nih Pak. Ya. Untuk masalah sumber daya manusia nih ya, kategori SDM apa yang menurut mungkin bapak-bapak sekalian yang matang untuk kedepannya? Kalau saya boleh jawab, apa sih yang dibutuhkan dunia industri dan dunia usaha terhadap kualitas SDM yang kita butuhkan? Saya selalu dunia bisnis nih Pak ya? Ya, bisnis ya. Ya. Kami dari pelaku bisnis, jadi kami tahu apa yang kami butuh. Ya. Jadi kami hanya butuh ATS, bukan anti-tetanus serum. Kami hanya butuh kualitas SDM yang punya attitude, perilaku yang baik.
Oke. Ya, kami hanya butuh SDM yang punya talent atau bakat yang baik. Oke. Dan kami butuh SDM yang punya skill yang baik. Yang pastinya Jadi skill, attitude, talent, and skill. Jadi kita ingin sikap perilaku. Orang pintar, hebat, tapi perilakunya gak karuan. Sama aja bohong. Nah, itu duluan, makanya attitude, sikap, perilaku duluan. Terus kita butuh orang yang memang punya bakat. SDM kita banyak yang punya bakat, tapi tidak dikasih kesempatan untuk berkembang. Sehingga kami dari dunia industri selalu bilang itu diamond on the mud. Intan atau belian yang tertutupi lumpur. Jadi kalau lumpurnya tidak disisihkan, dia tidak Nggak pernah akan bersinar, kelihatan tuh, nggak tidak akan bersinar. kelihatan. Nah, jadi kita butuh talent itu ditonjolkan. Terus apa sih fungsi lembaga pendidikan, pelatihan dan lain-lainnya termasuk perguruan tinggi adalah bagaimana memoles dan meningkatkan skillnya, keterampilannya, kompetensinya yang tadi Pak Mar bilang sikap itu. Nah, kompetensinya ini yang kita ini. Jadi di dunia industri kita butuh pertama adalah attitude yang bagus, talentnya ada, bakatnya bisa digali, dan terakhir dia punya skill yang mapan. Bukan skillnya everything seperti saya bilang, tapi attitude-nya is everything. Mungkin bisa ditambahin soul-nya. Iya, makanya tadi sikap kan, sikap Pak Mar itu spiritualnya. Ya, itu betul, jiwanya kan kalau kita bilang soul, jiwanya. Makanya kita didik dari awal itu harus betul-betul. Dan banyak yang bertanya kepada kami, Bapak kasih kesempatan bayar uang kuliahnya per bulan, Bapak tidak takut mahasiswa itu tiba-tiba bulan depan berhenti? Ya, itu dia. Oh, kita nggak masalah. Karena kita membentuk jiwa, attitude, perilaku yang bertanggung jawab. Kalau dari sisi itu aja dia tidak bertanggung jawab, lebih bagus dia tinggalkan kita sekarang daripada nanti akhirnya dia membuat masalah. Benar. Nah, jadi ini seleksi alam akan jalan terus. Ini yang kami lakukan. Benar. Dan mudah-mudahan sampai saat ini kita melihat semuanya masih berjalan lancar-lancar. Oke. Nah, ini kan kita balik lagi nih Pak, mungkin ke masalah teknis, masalah perkuliahan lah ya. Ini kan 2019 kan NTU tercipta nih, berdiri. 2020 awal pandemik nih Pak, sampai sekarang nih. Dan kita nggak tahu nih bakalan gimana nih pandemik, atau berakhir atau bakalan kita berdampingan terus sama pandemik ini kan kita nggak tahu nih. Berseri nih. Nah, ibarat kata kan NTU ini kan masih baru muncul, udah diuji nih dari segi pandemik nih, dari segi teknis perkuliahan. Nah itu gimana nih Pak, solusi atau apa yang dilakukan oleh NTU untuk? Karena kan kita nggak tahu nih bakal kejadian kayak gini nih, teknis perkuliahan nih, itu gimana nih Pak? Ya, saya kira NTU lahir dengan kondisi yang memang sudah jauh ke depan. Jadi kita udah melihat semua apa yang dibutuhkan. Tadi Pak Las cerita kita ini kan dadidu, ya, dunia akademik itu dunia link match applicable dengan dunia industri dan dunia usaha. Otomatis kita melihat sebenarnya apa sih kebutuhan dari dunia industri dan dunia usaha. Nah, di sini ini tentu kita sudah siap dengan kondisi-kondisi yang memang kita anggap ini merupakan suatu pandemik. Ya, kita siap dengan revolusi industri 4.0. Di sana sudah ada, kita katakan bagaimana melakukan sesuatu dengan Zoom. Kita sudah sediakan digitalisasi lah ibaratnya. Digitalisasi, yes. Betul sekali. Nah, kemudian kita juga siap dengan segala sumber daya manusianya yang memang sudah terupdate. Banyak sekali digitalisasi bisa disediakan, tapi SDM-nya nggak bisa. Itu yang kita lihat juga di sisi sana. Sejauh mana ini betul-betul yang memberikan pengajaran ini betul-betul memang sudah terbawa dengan dunia yang ke depan. Nah, itu memang kita perhatikan betul. Dan kemudian juga kita bawa hasilnya itu adalah hasil memang dari kebutuhan. Keharusan malah Pak. Ya, jadi makanya kita katakan dia bisa belajar di mana saja dengan siapa saja. Karena kenapa? Dari kawan-kawan kita yang ada sebagai pengusaha termasuk saya sendiri, itu kita tahu bahwasan dunia usaha demikian inginnya mencari sumber daya manusia yang dia kalau bos itu nggak mau pening.
Kalau bisa kalian datang, kerjakanlah semaksimal mungkin. Yang penting dia terima hasil aja, Pak. Ya, tentu otomatis output ini menghasilkan finansial, uang. Uang ini tentu akan dibagikan. Jadi kadang kita manusia ini jangan kita berpikir give or take first. Kita harus give dulu, jangan take dulu kan. Ya. Nah, kalau kita udah masuk ke perusahaan, yang kita pikirkan itu adalah bagaimana kita memberikan kontribusi output yang termaksimal untuk benefitnya perusahaan. Oke. Kalau sudah bisa ke sana, otomatis income-nya perusahaan akan naik. Benar. Yang pertama kita masuk adalah SDM, kita sebagai orang yang dianggap tergantung. Ketika kita berjalan ke agak profesional, kita akan menjadi orang yang mandiri. Benar. Yang tergantung adalah perusahaan. Tergantung pada Kita sendiri. yes. Jadi otomatis kita ini akan diangkat ke atas. Bos mana mau pening? Emangnya lu gaji lu jangan pindah deh, berapa deh? Saya tambahlah. Ibaratnya buatlah suatu perusahaan itu yang bergantunglah kepada kita, bukan kita yang bergantung kepada perusahaan itu sendiri gitu, Pak. Tetapi di sana harus kita jaga etika itu. Attitude. Jangan kita pikir udah hebat kali. Jangan Ya pula udah bisa panggaron lah kalau kata bahasa Betul. Medannya ya kan. Betul. Tak naik gaji tapi attitude-nya Iya. nggak ada. Itu kadang aduh. Nah, makanya spiritual itu kita taruh pertama. Bagaimana kita bisa memberi, tetapi di sana juga kita bisa mengetahui kondisi bagaimana kita menjadi manusia yang memberikan kontribusi tetapi tidak menyusahkan orang. Benar. Jadi banyak nih poin-poin yang bisa kita ambil dari ibaratnya NTU lah atau dari tamatan NTU ini. Jadi satu, meng-create sumber daya manusia yang buat create peluang untuk kerja. Ya. Berarti kan Pak, satu, kalaupun misalnya jadi pekerja, perusahaan yang bergantung ke dia. Betul-betul profesional. Betul-betul profesional. Ya. Oke. Kita Ini tidak mau ada istilah kita dihargai lantaran beras kasihan. Ya. Tapi kita harus melahirkan SDM yang betul-betul profesional, dihargai karena kemampuannya, bukan lantaran kasihannya. Oke. Ya. Oke. Jadi ini kita bakalan masuk ke sesi pertanyaan ini Pak, dari teman-teman Tribuners nih. Silakan. Jadi ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman Tribuners. Pertanyaan pertama dari Febli Tania. Biaya kuliahnya bagaimana Pak? Nah ini bisa dijelaskan Pak. Oke, jadi NTU ini saya sampaikan kita punya slogan kelas bintang 5, harga keluarga, kualitas prima. Itu duluan ya. Kampus pejabat harga merakyat. Nah, betul. Jadi kalau dari sisi fasilitasnya mungkin orang agak takut datangnya, ini pasti mahal katanya. Ya, pasti mahal. Gedungnya aja segala macam mahal. Kalau anak muda sekarang istilahnya mehong katanya. Nah, tapi kita tidak, lantaran visi misi tujuan kita adalah sekolah bisnis, bukan bisnis sekolah. Tuh, Kita teman-teman. sekolah bisnis, ngajarin orang berbisnis, tapi bukan bisnis sekolah. Artinya kita mendapatkan uang dari sekolah. Ya, lantaran di baliknya adalah Yayasan Apindo yang memang di dalamnya adalah para pelaku usaha sudah. Jadi kita boleh sampaikan bahwa kalau uang kuliahnya cukup ringan, selama Anda kuliah S1 di NTU, jurusan apapun ya, dengan kolaborasi manapun, Anda cukup membayar 28 juta sampai selesai. Itu sampai selesai Pak? Sampai selesai 28 juta, Tuh, dan teman-teman. itu 28 juta itu boleh dicicil selama 24 kali. Wah. Artinya selama 2 tahun. Artinya sebelum Anda kuliahnya selesai, Anda masih bisa nyicil. Ya. Artinya bahwa kita lakukan program ini kenapa? Seperti tadi saya sampaikan, kita akan mendukung bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Bahwa bagi yang tidak mampu secara finansial, itu juga bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas. Dikasih solusinya sama NTU Itu. ya Pak ya. Dan kita tegaskan, kenapa kita tidak mau buat uang kuliah itu setinggi-tingginya, baru istilahnya kita nanti berikan beasiswa 50%, berikan beasiswa 60%, kita tidak mau.
Lantaran kita ingin mengajarin mahasiswa kita itu mandiri, tidak rendah diri. Kalau istilahnya dikasih beasiswa kan dia merasa minder. Ya. Tapi kita ingin tunjukkan kepada dia membayar dan berusaha sendiri. Bahkan ada mahasiswa kami yang tidak mampu dari luar kota, kami carikan pekerjaan untuk dia bekerja, punya penghasilan setiap bulan, dan dari penghasilan dia setiap bulan itu dia sanggup mencicil uang kuliahnya. Waduh. Kita ingin punya daya juang, fighting spirit, tidak mengemis. Itu yang kami didik. Jiwanya jiwa-jiwa bisnis terus. Betul, Pak. harus percaya diri. Jiwa-jiwa cuan. Ya. Karena kata orang kan no shortcut to success. Ya. Nggak ada jalan singkat ya Pak untuk Jadi menjadi nggak ada sukses jalan pintas untuk jadi sukses. Oke. Jadi tadi 26 juta 28. 28 juta sampai Cicil 24 kali. sampai tamat tuh, Pak, ya? Sampai tamat. bisa dicicil 24 kali. Nah, itu nanti uang pendaftarannya ada 2 juta sama uang pembangunan 3 juta ya. Itu pun bisa dicicil. Mungkin jadi pertimbangan juga nih untuk teman-teman Tribuners Medan. Mana tahu kan nanti adik-adiknya atau apanya atau kalian mungkin yang lagi nonton mau berbisnis mungkin sambil kuliah di sini juga bisa. Itulah yang jelasin dari sama Pak Laksamana ini tadi untuk biayanya. Oke, ini Pak, ini pertanyaan kedua nih Pak dari Wirlani Aris. Lokasi kampusnya di mana nih Pak? Mungkin Pak Martono nih. Aku malah sedih ditanya lokasi kampus di mana kan. Cari di Google Map nampak. Berarti kan nggak tahu ya. Cari Mungkin di karena nggak ada pamfletnya Pak, mungkin Pak. Cari di Google Map nampak. Berarti keberadaan Tribun hari ini sangat membantu ini. Iya, benar. Iya kan? Kalau nggak dikenal kan? Ya, kita berada di Jati Junction, Grand Jati Junction. Grand Jati Junction building itu di sebelah No Man's Land. Ya, Ada tower-tower tinggi. Kita di lantai 25-nya. nanti Ya, di 25, lantai teman-teman. 25-nya. Gedung kampus tertinggi di Kota Medan. Kampus Iya. tinggi. Jadi nggak usah bingung lah karena mungkin nggak ada pamfletnya mungkin mereka nanya nih karena nggak ada pamfletnya mungkin. Tapi bisa cari di Google. Bisa cari di Google, Di benar. Google. NTU Academy. Dia Benar. keluar, NTU Academy. Jadi di Grand Jati Junction di lantai 25 teman-teman. Lantai 25. Oke. Jadi ini Pak sebelum penutupan nih, mungkin ada pesan untuk teman-teman Tribuners Medan lagi nonton tentang berbisnis atau ajakan ke NTU Academy ini mungkin dari Pak Ya. Oke. Pak Laksamana mungkin. Oke, terima kasih Mas Rido, rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi perlu kami sampaikan seperti tadi saya katakan bahwa sukses itu tergantung Anda sendiri. Benar. Ya, siapapun di luar dari Anda sendiri itu hanya sifatnya memberikan dukungan. Tapi yang melangkah dan menjalaninya adalah Anda. Nah, Anda tidak usah khawatir, sukses itu ada di tangan Anda kalau Anda berani mulai melangkah. Jangan takut melangkah. Jangan takut melangkah. Jangan takut gagal juga. Betul. Kegagalan adalah satu kesuksesan yang tertunda. Iya. Tuh. Tidak ada yang sukses langsung. Kami pun di NTU Academy, begitu kami membuka institusi pendidikan ini dengan konsep yang demikian, dengan biaya yang demikian, fasilitas yang demikian kami sediakan, banyak juga kritikan kepada kami. Ini yang berbisnis ini, yang membuat lembaga pendidikan tinggi ini tidak tahu pakai kalkulator. Artinya kalau dihitung-hitung, wah pasti rugi. Tapi kita ingin sampaikan bahwa kalkulator itu bukan hanya yang kita pakai tangan, tapi kita juga harus pakai kalkulator selain otak juga hati. Juga hati. Kalau kita bicara pendidikan, kita harus punya satu komitmen. Harus punya satu kelelaan duluan, memulai sesuatu itu. Kalau kita berorientasi segala sesuatu itu dimulai harus menguntungkan, Nah, itu tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Yang penting ikhlas aja. Keikhlasan itu jalan, dan saya kira sampai saat ini mudah-mudahan kami berjalan dan banyak dukungan, dan kami juga berterima kasih bahwa banyak sekali perhatian yang diberikan kepada NTU Academy itu bukan hanya dari masyarakat di Kota Medan maupun Sumatera Utara. Ternyata berbagai pejabat, baik wali kota, bupati mengunjungi NTU Academy, bahkan duta besar negara asing juga berkunjung ke NTU Academy, bahkan menteri sendiri juga mengunjungi NTU Academy. Teman-teman.
Jadi artinya apa? NTU ini kecil dibandingkan yang lain, tapi kami punya spesifik sendiri, punya ciri khas sendiri. Karena apa? Karena tujuan kami adalah menciptakan pelaku usaha baru, bukan menciptakan pencari kerja. Tenaga kerja ya Pak. Menciptakan job seeker, pencari kerja. Bahkan dalam penerimaan mahasiswa sendiri, kami sering interview, kalau Anda ingin jadi pegawai, jangan di sini. Langsung to the point aja dari awal. Jadi bukan kami mencari, supaya banyak mahasiswanya, enggak. Kami mencari, kalau Anda ingin jadi pengusaha, inilah tempatnya. Jadi kalau di NTU Academy ini ngelamar kuliah kayak ngelamar kerja. Betul, kami akan wawancara Anda, kami akan interview Anda, kami tidak akan lihat nilai Anda berapa. Yang penting kemauan Anda untuk Kemauan berbisnis. Anda apa, dan kita hanya akan menggali potensi diri Anda, kira-kira Anda itu arahnya lebih cocok kemana. Itulah makanya kita di sini masuk ke NTU Academy pertama kali adalah disuruh menggambar. Supaya psikolog kami bisa menilai Anda itu internalnya itu, innernya di dalam diri Anda itu cenderungnya kemana. Itu yang kami lakukan. Mungkin Pak Mar mau tambahkan? Mungkin ada tambahan Pak? Ya, yang kita lihat tentu kalau melihat seorang itu masuk dan memberikan suatu hasil, itu merupakan suatu kebanggaan. Ya. Nah, itulah yang ingin diciptakan NTU Academy. Makanya kita di sini ini kita buat ini from library to reality. Jadi dari buku dia mencoba melakukan sesuatu dengan proposal yang diajukan, kemudian dari sana itulah realitasnya yang bisa dibawa ke depan. Nah, itu tentu membawa kebanggaan bagi kita. Dan jangan khawatir, tentu skripsi maupun tes yang dibuat itu nggak mungkin plagiat. Karena sudah eksis, ya kan? Nah, itu yang kita coba ciptakan. Itu keunikan kita karena memang kita dari dunia bisnis. Jadi we are memang practitioner. Jadi kita bisa menunjukkan sebenarnya apa sih yang diinginkan orang bisnis. Tips and triknya dikasih tahu nih Pak, tips and triknya ya. Untuk memulai bisnis ya. Ya, kita ajarin sepenuhnya sampai bagaimana membaca laporan keuangan, dia harus tahu. Apapun bidang pendidikan dia. Pak, ya. Apakah dia itu pendidikannya ilmu komunikasi, kita akan ajarkan. Lantaran basic daripada hidup ini manusia harus pintar berhitung. Nah, siapapun kalau nggak pintar berhitung nggak bisa hidup di dunia ini. Benar. Apalagi tukang-tukang yang di pajak-pajak itu jago tuh. Jago. Tak perlu pakai kalkulator ya kan. Jadi yang bisa saya simpulkan dari agenda percakapan kita pada sore hari ini Pak, NTU itu kalau bisa dibilang sebagai kayak ayah sendiri ya, yang ngurusin anaknya itu dari mulai kecil nggak tahu apa-apa. Betul, kami di sini bahkan melarang mahasiswa kita kalau kita tahu dia sering merokok, kita kasih target when you stop. Wah. Ada mahasiswa yang lagi nonton nih, lagi nonton tiba-tiba gini tanya, Anda satu hari itu sebelum masuk NTU berapa bungkus? 6 Pak. Setelah masuk NTU kami ingatkan terus, sekarang berapa? Tinggal 2, kalau bisa hilang. Nah, kita mendidik ke situ, jadi bukan hanya menilai dengan angka-angka ujian. Jadi kayak memang bener-bener kayak ngurusin anak sendiri nih Pak ya. Jadi itulah teman-teman. Ini second home. Yang membuat anak itu sebagai money mesin kayak tadi Bapak bilang. Ya, kita ingin orang ini menjadi money maker, money mesin. Jadi kita harus didik orang ini dengan baik. Oke. Ini sangat menarik nih Pak, pembicaraan kita pada sore hari ini. Tapi apalah daya, waktu tidak mencukupi Pak. Mungkin kita bakal next ke Pak, ini stop, kita lanjut. Oke, wajib Pak. Jadi itu aja teman-teman. Terima kasih juga udah bertanya tadi. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Tribuners juga. Terima kasih juga kepada Pak Semana waktunya Pak Martono. Saya ajakin ngobrol-ngobrol nih, gosip-gosip nih masalah bisnis ini. Mungkin kita bakal ketemu lagi di acara Tribun Medan Cakap-Cakap Pendidikan di episode selanjutnya. Mungkin bisa jadi bersama narasumber bapak-bapak ini juga, nanti bakal kita gosip-gosip juga. Boleh. Kita bahas juga tentang bisnis, bakal mungkin atau tentang universitas. Bisa. Nusa Tunas Untung. Bisa jadi udah ganti nama nanti kan, bisa jadi juga. Oke. Jangan lupa juga main-main di sosial media Tribun Medan, ada YouTube, ada Facebook,
ada Instagram, ada Twitter. Nah, itu bakal kita kasih info-info menarik terkini untuk kalian semua. Oke, sebagai penutupan, saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Selamat sore. Semoga kalian yang nonton sehat terus dan kita semua sehat terus. Sukses terus Pak buat NTU. Terima kasih. Amin, Sukses amin. terus buat Amin. bisnisnya mungkin yang di luar sana. Amin, amin. Oke, kita bakal ketemu lagi di episode cakap-cakap pendidikan selanjutnya. Oke, selamat sore. Baik.